Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akmal Farahi, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Civitas, Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen pengampu Pak Odi Sumardi LC.MM dengan mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab tugas yang memilih metode perhitungan job order costing. Sebelum kita memasuki metode perhitungan job order costing, sini ada pengertian akuntansi biaya. Menurut Mulyadi tahun 2010, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya, dan objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Tujuannya menurut Mulyadi tahun 2012, akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok, yakni penentuan kas pokok, pengendalian biaya, dan pengembalian keputusan khusus. Metode harga pokok pesanan atau job order costing method. Mulyadi 2010 menjelaskan bahwa metode harga pokok pesanan adalah cara penentuan harga pokok produk di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan harga pokok produksi menurut metode job order costing. Sini ada tabel 4.9 biaya bahan baku, nama bahan, kebutuhan pesanan, harga satuan, dan total biaya. Nah, untuk nama bahannya resin, kebutuhan pesanannya 80 kg, harga satuannya itu 35.000 per kilogram. Nah, untuk hasilnya di sini 80 kg dikali 35 kg sama dengan 2.800.000. Ini untuk total yang nama bahannya itu resin. Dan untuk selanjutnya yang di bawahnya itu sama seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk biaya tenaga kerja langsung, di sini ada jenis pekerjaan, jumlah karyawan, gaji per bulan, total produksi, biaya per buah, dan total biayanya. Untuk jenis pekerjaannya yaitu desain, jumlah karyawannya itu 1 orang, gaji per bulannya itu 1.600.000. Untuk total produksinya selama per bulan itu 143 buah. Jadi hasilnya itu 1 orang dikali 1.600.000 dibagi 143 buah sama dengan 11.188. Ini hasil biaya per buahnya. Nah, untuk totalnya itu tinggal dikali 78 buahnya sama dengannya itu 872.664.000 rupiah. Untuk di kolom keduanya, untuk perhitungannya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya ada beberapa biaya yang dibebankan atau dialokasikan dengan biaya plakat sebesar 54%. Jadi di sini 78 buah dibagi 143 dikali 100% sama dengannya 54%. Nah, untuk biaya bahan penolongnya ini ada nama bahan, jumlah, harga satuan, total biaya, dan biaya plakatnya. Tadi sama yang tadi saya jelaskan seperti sama di atas. Sini lem Araldit jumlahnya itu 1, harga satuannya itu 13.500. Nah, 1 dikali 13.500 ya, totalnya sama ya 13.500.
Nah dari sini setelah itu dikali 54% sama dengannya 7.290.000. Selanjutnya yang di bawahnya itu sama seperti yang di atas yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada biaya listrik. Keterangannya biaya per bulan dan biaya plakatnya. Biaya listrik biaya per bulannya 440,037.000. Tinggal dari situ dikali 54%-nya, 440 dikali 54% sama dengan itu 237.619.000. Selanjutnya biaya telepon dan subsidinya sama seperti di atas ya, yang tadi di atas seperti biaya listriknya, tinggal dikali 54%-nya. Selanjutnya di sini ada biaya perawatan mesin. Nah biaya perawatan mesin tinggal dikali juga sama seperti yang di atas saya jelaskan, 1 dikali 65 dikali 54%, hasilnya 35.100. Rumus untuk mencari biaya penyusutan yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi untuk ekonomis. Nah, di sini ada tabelnya untuk keterangannya. Gergaji mesin, jumlah unitnya 1, harga perolehannya 1.200.000, nilai sisanya 600, umur ekonomis per tahun, per bulan plakatnya. Dan di sini 1.200.000 dikurang 600 dibagi 4 tahun, hasilnya itu untuk per tahunnya 150.000. Dan semisalkan kalau untuk dihitungnya per bulan tinggal dibaginya 150 dibagi 12, hasilnya 12.500. Untuk per bulan plakatnya itu tinggal dikali 54%, hasilnya 6.750. Dan untuk selanjutnya yang di bawahnya, kolom bawahnya itu sama seperti di atas perhitungannya ya. Di sini ada biaya pemeliharaan gedung, keterangan biaya per tahun, biaya per bulan, dan biaya plakatnya. Biaya pemeliharaan gedung, biaya per tahunnya itu 400.000, biaya per bulannya 33.000. Jadi 400.000 dibagi 12 bulan sama dengannya 33.333. Nah untuk biaya plakatnya tinggal dikali 33 dikali 54%, hasilnya 17.999. Biaya penyusutan gedung, di sini ada keterangan harga perolehan, nilai sisa, umur ekonomis per tahun, per bulan, ini sama seperti yang tadi di atas, yang biaya penyusutan peralatan dan mesinnya 80.000 dikurang 60.000 dibagi 20 tahun. Nah untuk per tahunnya itu 1 juta hasilnya. Nah tinggal dibaginya saja, misalkan untuk per bulannya dibagi 12, hasilnya 83.333. Nah hasil dari per bulannya tinggal dikali 54%, hasilnya 44.999. Di sini perhitungan biaya overhead pabrik bulan Mei tahun 2015. Sini ada keterangan biayanya, biaya bahan penolongnya tadi di atas ada ya, itu tinggal hasilnya saja 102.330. Nah biaya listriknya 237, sama yang tadi tinggal diturunin saja hasil dari yang tadi kita jelaskan. Nah untuk biaya administrasi dan umumnya, ini keterangannya nota pesanan, harga, total produksi, biaya per buah, total biayanya. Nah harga persatuan itu berapa? 200.000. Total produksi 143 buah. Dan untuk biaya per buahnya tinggal
tinggal dikali ya, tinggal dibagi 200.000 dibagi 143 buah, hasilnya 1.398 untuk per buahnya. Nah, dari hasil per buahnya itu dikali 78 buah, hasilnya 109,44. Nah, sama ya, selanjutnya untuk yang di bawahnya sama seperti di atas untuk langkahnya. Dan lanjut biaya pemasaran, keterangan harga, total produksi, biaya per buah, total biayanya ini sama seperti yang biaya administrasi dan umumnya. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi plakat dengan metode job order costing. Ini tinggal dimasukkan saja untuk perhitungan yang tadi di atas. Tinggal dimasukkan saja hasil-hasil yang tadi kita sudah jumlahkan. Oke, cukup. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.